tentang brokenness be inherited gitu ya. Memang ada beberapa yang ditangkap gitu, ada yang langsung ngomong, oh ini dosa turunan, dosa asali, bisa juga seperti itu gitu toh. Tapi juga bisa seperti ini. Tentang brokenness itu kan berarti sebuah kondisi yang pecah, yang hancur, yang retak, yang berkeping-keping gitu toh, yang berserakan. Itu bisa saja yang seperti tadi Feli bilang, tapi juga bisa juga tadi mungkin aku juga nangkep dari sharingnya POV-nya Fandi, itu berarti juga bisa dari apa yang kita alami. Bisa dari orang tua kita atau leluhur kita, gitu. Pernah lihat film The Sin of Our Fathers, ya kurang lebih seperti itulah. Itu kan dosa-dosa leluhur kan kayak seperti itu. Tapi ya dari banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita sejak masa kecil sampai sekarang. Bahkan di dalam pengasuhan orang tua waktu kita grow up sebagai anak-anak, teenage, youth, sampai yang profesional, begitu sebagai young family, sampai sekarang anak sudah gede-gede. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang menimpa kehidupan kita itu sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari membuat kehidupan itu sedikit demi sedikit mengalami keretakan demi keretakan, broken. Nah, yang jadi masalah, beberapa orang menganggap sebuah broken itu no problem tanpa betul-betul dibereskan. Tapi ada yang terlalu membesar-besarkan juga. Itu dua ekstrem yang sama-sama nggak sehat. Nah, malam ini kita akan belajar lewat kebenaran firman bagaimana. Disclaimer on, gitu ya, di depan saya akan ngomong lebih dahulu bahwa maaf jika tone yang saya sampaikan mulai dari awal sharing sampai 3/4 sharing itu cukup dark gitu ya. Baru untuk 1/4 mungkin ada sedikit cahaya terang di dalamnya. Nah, sebuah pandangan stereotip yang dipegang mungkin oleh banyak orang, bukan hanya orang Kristen tapi banyak orang religius, bahwa Allah itu adalah Allah yang teratur, gitu, Allah yang baik. Jadi dia memulai segala sesuatunya itu dari sebuah keteraturan, dari sebuah kondisi yang ideal, dari sebuah kondisi yang baik. Rata-rata kan seperti itu ya. Tapi puji Tuhannya, Alkitab yang kita punyai, Kejadian pasal 1, ayat 1 dan 2, berkata lain. Kan gitu. Yuk kita baca sama-sama, Kejadian pasal 1, ayat 1 dan 2. Udah ketemu KB? Oke. Di situ dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, di dalam sebuah kondisi yang sangat tidak ideal gitu ya, formless, gitu, kacau gitu toh. Kalau saya nggak akan ngomong bahasa aslinya itu bunyinya seperti apa, nanti dipikir oleh para ibu-ibu di sini yang pinter masak, pokoknya panganan ya tofu gitu toh ya. Tapi di dalam bahasa aslinya kurang lebih artinya itu kekacauan, keruntuhan, wasteland, berarti kayak tanah yang terbuang kayak gitu, itu ketidakjelasan dan ada sebuah kebingungan pada saat itu. Nah, dan lebih anehnya lagi kita melihat di dalam semua kondisi yang nggak karu-karuan itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam sebuah kondisi yang sangat tidak berbentuk, sangat tidak teratur, roh Tuhan ada di situ. Oke, itu simpen di sana dulu. Terus, yang luar biasanya dari sebuah bentuk ketidakteraturan itu, akhirnya Tuhan begitu turun tangan sampai pada puncak penciptaan, ya toh, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, manusia. Dan setelah itu dia ngomong, sungguh amat baik, Sabat, hari ke-7 dia berhenti. Terus gak berhenti sampai situ, bulan lalu dikupas sama Koeko, Kejadian pasal 2, masuk ke desain Allah selanjutnya. Dia nggak hanya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia nggak hanya memberikan sebuah tujuan, tetapi dia memberikan institusi yang pertama ada di dunia,
keluarga, pernikahan. Gitu toh. Siapa tahu para orang tua kita pada saat mereka bawa si cewek gitu ya, si cewek-cewek di sini ketemu sama suami, itu niru Alkitab. Kan gitu. Kan Allah membawa Hawa ketemu sama Adam tuh. Nah, kan biasanya kawin kan kayak gitu juga toh. Betul apa enggak? Mosok sing cewek iki diculno mlayu mlaku ijen menemoni sing lanang. Kan ora. Orang tuanya ngajak untuk menemukan dengan si pihak laki, suaminya, calon suaminya. Nah, terus berangkat dari situ nggak berhenti. Kelihatannya segala sesuatunya sudah oke, teratur, begitu indah, begitu sempurna kelihatannya. Kita masuk ke Kejadian pasal 3. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 1, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6, ternyata sebelum ada dosa, gitu toh, sebelum Hawa makan buahnya itu, kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa mengamati ada sebuah sedikit disfungsional di dalamnya. Di mana makanya aja nyalakno para ladies kalau ngelihat para istri ngelihat suaminya itu kadang pasif, soalnya modelnya Adam ya kayak ngono kuwi. Ngono toh? Sudah tahu yang dipasrai diomongi ku Adam, tapi Adam jegideg ae nggak orang ngomong apa-apa. Padahal wis tahu apa yang disampaikan sama si iblis, si ular itu salah. Nah, akhirnya ya jatuh dalam dosa. Kita melihat kalau kita ngamati di situnya gitu ya. Lewat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, sedikit disfungsional tersebut pada akhirnya itu pada saat si pria dan si wanita, kita yang disatukan dalam keluarga sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, itu mulai sedikit ada disfungsional dan kita pada akhirnya sodok kabur. Tujuan kita itu sebetulnya apa? Pada akhirnya itu mudah dibelokkan. Iya kan? Menurut yang kita baca dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, kan dibujui toh sampai Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kenapa broken itu seringkali pada akhirnya terjadi di dalam merusak kehidupan seluruh sendi umat manusia. Adanya ilusi, adanya kebohongan. Dan ilusi dan kebohongan itu dibungkus dalam sebuah kata-kata, kamu akan bisa mengontrol. You playing God lah. Kamu akan jadi seperti Allah. Kita lihat bahwa kerusakan yang sekarang terjadi di seluruhnya, mulai dari politik dan segala sesuatunya, bahkan di dalam kehidupan agama sekalipun, apapun jenis agamanya. Karena adanya kepingin orang itu, para rohaniawan sekalipun kepingin berlaku menjadi seperti Tuhan, kepingin ngontrol, playing God. Dan itu memberikan sebuah ilusi. Nah, ya kenapa seperti itu? Ya kita tahu bahwa si jahat adalah bapa segala pendusta. Selain dia seorang pendakwa, tetapi sebelum dia ngedakwa gitu toh, bagaimana kita bisa didakwa kalau kita tidak percaya dengan dustanya dan pada akhirnya kita jatuh di dalam dusta yang dia hembuskan. Nah, iblis kerjanya seperti itu dan kerusakan demi kerusakan terus terjadi di dalam kehidupan ini karena ilusi kebohongan yang disampaikan oleh si jahat. Dan puncaknya Kejadian pasal 6 ayat 5, di situ kita melihat bahwa pada saat pada saat manusia itu keluar dari identitasnya, dia keluar lari daripada tujuannya, maka kecenderungan hati manusia itu dikatakan Kejadian pasal 6 ayat 5 cenderung jahat. Ya kan? Dan buat saya secara pribadi salah satu kerusakan yang saya alami pada saat sebelum dipulihkan sama Tuhan, bahkan sampai sekarang pun saya ingat gitu. Pada saat masa kecil saya berusaha memorizing gitu ya, melihat flashback kembali gitu. Dan salah satu perkataan bulan lalu waktu di sini ada Ko Joko, si Fandi ngomong ke Ko Joko, itu buat aku mates gitu. Kamu kok iso betah konco nang bedeke gue ngono ta. Ya duduk kepahitan. Tapi dari situ itu memang aku kenapa ya aku kok jadi orang seperti itu gitu. Jadi orang seperti ini tuh kira-kira kayak piye gitu.
Saya nggak menyalahkan nggak menyalahkan orang-orang yang punya andil di dalamnya gitu. Tapi secara tidak langsung itu membentuk kehidupan saya. Saya nggak mau mengkambing hitamkan, karena saya bisa pada akhirnya berdamai, saya bisa mengampuni. Tapi ya itu sekali lagi membentuk saya seperti ini. Pada saat saya kecil, yang paling saya ingat gitu ya, kerusakan yang pertama pada saat saya diperlakukan beda dengan adik saya. Adik saya lebih diistimewakan sama papa saya, gitu toh. Dan pada saat adik saya pada saat adik saya masih kecil atau belum ada adik saya, gitu toh. Adik saya sepantaran sama Ivan. Kerusakan itu timbul lagi pada saat saya melihat papa saya melakukan KDRT ke mama saya. Dan itu semakin membuat saya gambaran identitas sebagai seorang anak, ya pokok sebagai seorang anak sebagaimana mestinya teman-teman di sini gitu toh, itu hancur semua karena saya melihat sebuah kekerasan sampai KDRT tersebut, sampai mama saya harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi berdarah-darah, dan saya melihat hal tersebut gitu toh. Dan itu pecah. Sedikit beranjak gede lagi, yaitu karena berbuat sesuatu sedikit, nggak tahu kenapa ceritanya, tiba-tiba pokok adik saya nangis, saya dikambing hitamkan saat itu, pokok disalahno, gara-gara pokok digepui nggak karu-karuan gitu toh. Sampai ya waktu dulu bukan ruko yang sekarang, rumah yang dulu sebelum dijual, itu papa saya tuh suka ngingu anjing. Nah di belakang rumah itu ada kerangkengnya. Saya dimasukkan ke kerangkeng itu. Jadi anjingnya ditokno, terus saya singgah di telepon setengah harian di situ. Saya cuma iso nangis, mampu pasti mampu tai lah ngono itu. Dan itu semakin pecah. Broken demi broken itu ya, dan ya saya harus melihat bagaimana seorang perempuan pada akhirnya ya papa saya sama itu dulunya itu teman daripada saudara sepupu saya yang lebih tua cewek itu, ya itu harus ngalami perceraian papa dan mama saya. Ya kayak gitu itu. Dan pada titik itu saya tuh nggak ngerti gitu. Cuma yang jelas saya nggak ngerti bahwa diri saya itu begitu hancur. Tapi yang jelas itu merusak segala sesuatunya. Sampai meskipun saya ke gereja, waktu itu saya pernah sharing gitu toh, dulunya di KPDI Martin diajak melo youth camp, ya nggak ngerti gitu toh. Youth camp buat aku waktu itu zaman SMP apa SMA saya lupa, itu tujuannya youth camp 3 kali melo youth camp, ya ketemu Tuhan pada saat ibadah ngono toh, seolah-olah dapat jamahan Tuhan gitu. Tapi setelah itu misalnya waktu bebas sing digoleki yo cewek, yo kenalan, buku kenalan, cari nomor teleponnya. Dulu pakai surat-suratan kayak gitu, itu nggak ono zaman seperti sekarang pakai kirim nang kantor pos kayak perangko kan kayak gitu itu toh. Kalau gitu ngarep suratnya datang. Saya nggak ketemu Tuhan, dan ya itu belum lahir baru. Dan itu saya nggak nyadari bahwa kondisi saya begitu rusak, begitu broken seperti itu. Nah, oke, stop sampai situ. Sekarang kita lihat dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 6. Kita ngerti bahwa Allah kita, kalau dari Allah Israel lebih kenal sebagai sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Betul ya? Dari tiga tokoh ini kita akan mendapati sebuah kondisi keluarga yang jauh daripada ideal. Dari tiga tokoh ini, dari bapak patriarki orang Israel, yang monogami cuma satu, setauku. Ya toh, Ishak. Si Abraham setauku kawin 3 kali. Ya toh. Si Yakub luwih ciamik meneh ping 4. Gitu toh. 2 istri yang betul resmi, 2 budak daripada istri yang dijadikan gundik. Wah, ciamik soro itu. Jagoan pol sebagai orang laki-laki gitu toh. Nah, Abraham, dia 2 kali nggak ngakui Sarah sebagai istrinya. Ya, saya nggak ngerti, saya nggak berusaha mencari tahu budaya saat itu, tapi memang kurang lebih waktu itu kan warlord ya zaman itu ya, belum ada seperti sekarang ya. Memang untuk supaya selamat, karena dikatakan Sarah itu begitu cantik, maka Abraham ngomong seperti itu ke istrinya, ke Sarah. Tapi kita bisa bayang kira-kira para ladies di sini itu, kalau dibegitukan sama suaminya itu seperti apa? Gak dikatakan Sarah kepahitan dan segala sesuatunya.
Cuman anehnya kan gini, kenapa pada saat dia setelah ngasih Hagar ke Abraham gitu toh, mari itu begitu Hagar hamil dan Hagar memandang rendah sama si Sarah, kenapa Sarah kok loro hati? Padahal dia sing ngekekno. Kan tuh lucu asli nih. Loh apa kowe nggak ngerti? Misalnya dek bokekno iku kok pada akhirnya Hagar itu mesti mandang rendah. Nah, sebenarnya kan tahu. Nah, terus lebih lucunya lagi Abraham pada saat belum lahir Ishak, kita bisa melihat bahwa pada saat Tuhan ngomong anak perjanjian itu bukan Ismail, tapi inti dari Sarah. Abraham kan ngomong gini, seandainya saja Ismail ini kau biarkan Tuhan. Kita iso sedikit, ya katakanlah mungkin itu tafsir dari saya gitu ya. Tapi rasa sayangnya terhadap Ismail itu gede loh. Kenapa? Ismail itu anak barep, piye-piye. Meskipun teko Hagar, meskipun teko buren, tapi itu anak barep. Terus perpecahan berikutnya pada saat Abraham kejadian setelah Ishak diserahkan itu, menurutnya kita baca di Kejadian pasal 20 sama 2 sama 23, apakah Abraham itu balik serumah sama Sarah? Ya itu nggak tahu. Tapi ketokannya kok enggak. Ya betul ya, enggak ya. Si Abraham, aku lupa di mana, si Sarah pokok beda wilayah. Bukan bisa ranjang lagi, bukan bisa kamar seperti saya waktu beberapa minggu yang lalu gara-gara batuk, bisa ranjang, bisa kamar. Bukan bisa rumah, tapi satu kota, tapi betul-betul bisa kota. Nah itu kan rumah tangga seperti apa. Terus, Ishak, meskipun nggak separah Abraham, tapi dia satu kali nggak ngakui Ribka. Pilih kasih sama anak. Yakub sama Esau sama Yakub. Karena kisah Ishak terlalu banyak, yang banyak itu tentang kisahnya Abraham dan Yakub. Terus Yakub, ya tadi saya sudah singgung, 2 gundik dari istrinya. Yang lebih konyol lagi, anak sulungnya si Ruben tidur sama gundiknya dari si Ribka. Bilha loh ya, nggak salah. Silpa kan dari si Lea kan. Dan konyolnya lagi, Yakub ngerti. Ora dia apa-apa nih anaknya. Cuma pada akhirnya warisan hak anak sulungnya kan dijabut dari Ruben gitu toh. Ya mungkin dia nggak langsung konfrontatif saat itu, tapi ya bentuk disiplinnya mungkin saat itu ya nggak mungkin. Pada akhirnya hak sulungnya kan diberikan sama Yusuf, bukan lagi kepada si Ruben. Nah dari 3 bapak leluhur Israel itu kita bisa melihat bahwa nggak ada sebuah kondisi keluarga yang benar-benar dikatakan kondisi yang layak, yang sangat ideal, yang bisa dijadikan sebuah contoh buat keluarga masa kini. Tetapi kenapa kok Tuhan tetap memilih mereka? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Kenapa kok Tuhan tetap memilih mereka? Itu untuk coba dipikirkan. Nah, sebelum ke situ, saya lanjut sharing saya juga mikir gini, dengan semua latar belakang saya seperti itu, dengan kondisi saya yang hancur seperti itu, dan pada saat saya melihat mama saya tuh imannya luar biasa, nggak karuan. Dia kena, zaman dulu kan belum ngerti autoimun, ternyata kan setelah sekarang perkembangan medis kedokteran kan, ternyata rheumatoid arthritis kan termasuk autoimun juga. Lah mama saya kena rheumatoid arthritis, sampai dia nggak bisa jalan, operasi beberapa kali, tapi tetap seperti itu. Bahkan dia susah jalan sekalipun, selama dia bisa jalan, dia berusaha datang ibadah. Dia tiap malam, tiap pagi baca firman. Ya saya waktu itu seorang ngurus, pengennya saat itu pokoknya iso dulin, pulang malam dan segala sesuatunya. Dan pada saat mama saya nggak ada, saya protes sama Tuhan, ya Tuhan kami itu aneh lah dan segala sesuatunya. Kenapa orang yang begitu setia nggak kamu kasih kesembuhan dan mukjizat, tapi kok kenapa seperti itu? Sedangkan bapakku seperti itu. Oh ya, waktu itu papa saya sempat kecelakaan dan saya disuruh nyambangi, jenguk, oh ya nanti papamu iso mati dan segala sesuatunya. Waktu itu, entah saya pernah cerita apa enggak, saya waktu itu cuma ngomong gini, bah mate ya wis, mate. Karena buat saya itu bukan papa yang baik. Tapi satu titik ya pada akhirnya kepeksa, ya wis akhirnya datang ke rumah sakit. Ya posisi papa saya nggak sadar, tapi ya puji Tuhan akhirnya beliau dikasih umur gitu toh dan bisa selamat saat itu meskipun kena kepalanya. Tapi dari situ saya bertumbuh jadi seorang pribadi yang sangat keras dan sangat pahit.
Dan saya tidak suka melihat sebuah ketidakadilan, baik itu terjadi buat saya secara pribadi, ataupun menimpa orang, terutama orang yang lemah. Misal dalam hal ini, misal terhadap, ya salah satunya karena saya lihat papa saya terhadap mama saya paling nggak suka kalau wanita diperlakukan nggak adil. Terus saya paling nggak suka ada misal kondisi negara saat ini seperti itu. Saya paling vokal protesnya. Saya paling nggak suka melihat di dalam sebuah gereja melakukan spiritual abuse. Dan saya waktu itu paling jengkel pada saat baca-baca berita, dan ya teman-teman tahu sendiri semua, banyak rohaniawan yang melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya. Dan buat saya itu merupakan hal yang kepingin jadi SJW gitu, social justice warrior, perlu sikat gitu. Tapi apakah itu hal yang benar? Saya mikir waktu itu benar, tapi nggak tahu berikutnya seperti apa. Ternyata nggak begitu juga. Nah, saya ngajak teman-teman sebelum masuk ke Perjanjian Baru ke satu kitab, Ayub. Ayub pasal 2 ayat 9. Bisa minta tolong Siska baca, no? Ya. Nah, kisah Ayub, terutama istri Ayub, buat saya itu menarik. Kenapa? Karena seringkali kan, apalagi misalnya sharing atau khotbah tentang rumah tangga, kan istri Ayub seolah-olah diposisikan, digambarkan sebagai seorang istri yang nggak tahu diri gitu kan. Jaluk enak itu, waktu Ayub sejaya-jaya gak lopo-lopo, tapi pada saat Ayub seperti itu, langsung ngomongnya seperti gitu. Tapi anehnya seperti ini teman-teman. Di dalam bahasa aslinya, kata kutuk itu bisa menjadi sebuah ucapan kutuk seperti saat ini, melihat konteksnya saat itu. Tapi bisa juga karena kata bahasa aslinya itu sama dipakai di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Pada saat Tuhan ngomong ke Abraham, siapa yang memberkati engkau akan mendapat berkat. Itu katanya sama, berkat. Dan kata bahasa aslinya si berkat di Kejadian pasal 12 ayat 2 itu juga dipakai di sini. Nah, sekarang kita coba membayangkan gini aja. Semisal para ladies ini di posisinya istrinya Ayub gitu ya. Bayangkan di dalam satu hari kalian harus memakamkan 10 anak kalian. Terus ya masalah harta itu urusan carry lah, isu digoleki meneh kan ceritanya gitu ya. Tapi masalah anak gitu loh. Orang tua kan mesti berpikir toh, kudune sing nguburno aku iku anakku, duduk kualik aku sing nguburno anakku, kan seperti itu. Kita bisa membayangkan perasaan istri Ayub. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah mari nguburno anaknya kayak ngono, nguasi bojone dapat borok kayak seperti itu. Apa enggak nelongso ngelihat seperti itu? Siapa tahu gini, pada saat istrinya Ayub ngomong kayak gitu itu bukan masalah nyangkali Tuhan gitu. Lebih baik kamu mati dalam kesalehanmu daripada uripmu soro kayak ngene Ayub. Siapa tahu seperti itu. Sebab kenapa? Di dalam endingnya Ayub 42, pada saat keadaan Ayub dipulihkan dan dia punya 10 anak lagi. Ya. Terus pada saat Tuhan nyeneni ketiga sahabat Ayub, apakah pernah ditulis Tuhan nyeneni si istrinya Ayub? Negor istrinya Ayub. Gara-gara dia ngomong seperti itu. Tidak pernah ada tulisan seperti itu dan saya nggak berani menafsirkan. Dan pada saat Ayub dipulihkan hartanya dan anaknya kembali, tidak pernah dikatakan juga, maka Ayub mencari istri baru dan beroleh anak 10. Tidak pernah tertulis. Berarti kalau nggak pernah dituliskan seperti itu, bojone ya pancet iku. Bojone sing ngomong, kudu kilai alamu dan matilah engkau. Kenapa kok seperti itu? Apakah berarti istrinya Ayub ini adalah istri yang tidak solehah? Gitu kan? Tapi enggak. Nah, oke. Tolong dipikirkan. Sekarang kita berangkat maju ke depan lagi ke Matius pasal 1. Ya, ini sedikit Bible narasi, teman-teman.
Matius pasal 1 gitu toh, ayat 1 dan 2 itu kan sudah. Nah, kita baca di dalam ayat 3, 5 dan 6. Ayat 3 saya minta tolong Kok Teguh, ayat 5 terus saya minta tolong Pak Joni, ayat 6 saya minta tolong Desi. Silsilah Yesus Kristus. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Gimana? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, kita melihat ada beberapa tokoh di situ kan. Yehuda, Tuhan kita, juru selamat kita kan dikenal dia dari suku Yehuda, keturunan Daud, ya kan? Nah, dari suku Yehuda dia punya anak, sebelumnya. Dia itu pertama punya istri, seorang perempuan Kanaan, ya kan? Lah, istri perempuan Kanaannya mati. Terus, dia waktu itu ngambil anak buat si anaknya yang pertama siapa ya? Kenan ya kalau nggak salah, lupa saya. Anaknya yang kedua, istri buat anaknya yang pertama, saya lupa namanya Tamar. Tapi karena anaknya yang pertama jahat di mata Tuhan, mati. Tamar dikasih ke adiknya si Onan. Onan nggak benar juga, mati juga. Lah, Yehuda takut, tak kasih ke anakku yang paling kecil namanya Sheila ya kalau nggak salah ya. Iki kok mati masih sisa nih anakku ini. Akhirnya si Biarno dan Tamar mikir gini juga. Lah kayak gini, piye cerita nih? Akhirnya dia nyamar sebagai seorang perempuan pelacur saat itu, berdiri di tikungan. Terus akhirnya Yehuda menghampiri si perempuan tersebut, gak ngerti kalau itu menantunya si Tamar. Ya singkat cerita, dihampiri, Tamar meteng, akhirnya lahir si Peres dan Zerah itu toh. Dari menantunya sendiri lahir keturunan. Betul? Terus Rahab kita tahu ceritanya, dia seorang pelacur di kota Yeriko yang membebaskan, yang bantu mata-mata orang Israel memang saat itu. Tapi bukan perempuan baik-baik juga. Rut, janda kembang dari Moab. Ya Moab itu bukan betul-betul bangsa kafir lah, karena Moab itu keturunan daripada Lot. Lot itu kan saudaranya Abraham, kan gitu kan. Tapi dia seorang janda, kalau nggak salah memang juga ada larangan kok, seingatku ya larangan juga, terutama setelah orang Israel keluar dari Mesir, salah satunya nolak ngasih makan kan orang Moab sama orang Amon ya, yang nggak memperbolehkan waktu itu nggak salah Tuhan ngelarang, pokok ojo dari Moab sampai Amon ojo pernah masuk di dalam sukumu gitu toh. Tapi si Boas memperistri Rut. Terus pada akhirnya raja yang dipandang sebagai raja terbesar menurut sejarah Israel, Daud, punya anak Salomo, sampai Alkitab pun menulis, itu nggak pernah ngomong bahwa Berseba istri Daud, nggak pernah ngomong seperti itu. Tetap dikatakan istri Uria. Dan kita tahu ceritanya sendiri bagaimana si Daud nelikung si Bathsheba ini dengan cara yang betul-betul, ya kalau dibikin sekarang ini lebih seru daripada CEO Drajin lah, kayak gitu itu toh. Luar biasa serunya itu. Sampai ngeplot sama Yoab seperti itu. Nah, dari 4 tokoh ini kita bisa melihat bahwa silsilah daripada Tuhan kita, juru selamat kita, bukan dari keluarga yang ideal, bahkan beberapanya itu dari bukan perempuan yang latar belakangnya baik-baik. Beberapa raja Yehuda sekalipun, kalau kita baca sampai ke bawah, itu ada raja Yehuda yang jahat juga. Kalau nggak salah Manasye ini cukup jahat, dia nggak cukup jahat sih, meskipun akhirnya dia bertobat. Ada yang sebelumnya lagi juga jahat juga. Nah, kita bisa lihat pada akhirnya bukan sebuah keluarga yang ideal, tetapi anehnya kenapa dari semua kondisi yang tidak ideal seperti dari sebuah kondisi yang hancur seperti itu,
kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap menjadikan mereka sebagai sarana anugerah sampai pada akhirnya ya juru selamat kita lahir. Nah, bagaimana terus, apa hubungannya dengan kondisi kita saat ini sebagai orang percaya yang tinggal di zaman saat ini? Pada saat ya latar belakang kita itu kan macam-macam. Fandi mungkin kurang lebih hampir sama kelamnya lah dengan saya. Terus, piye? Terus, apa berarti dengan semua yang kita dengar sama-sama, kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama pada malam ini? Oh ya, Abraham, Ishak, dan Yakub seperti itu, silsilah Tuhan Yesus seperti itu. Ya sudah, mau diapain? Apakah berhenti sampai situ saja? Atau bagaimana? Pada saat teman-teman dengar kata broken, kamu ngomong apa kan? Bitter gitu ya, bitterness, atau bahkan destruction sekalipun, mess sekalipun, messy gitu. Konotasi yang pertama kali timbul di dalam hati dan benak teman-teman itu apa? Sesuatu yang jelek, tidak ideal, negatif kan? Seperti itu kan? Dan seringkali kita cenderung pada akhirnya menolak hal-hal tersebut. Seringkali kita belum apa-apa sudah antipati. Bahkan pada saat kita melihat kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, pada saat kondisi mereka hancur, kita merasa bahwa kondisiku lebih apik daripada mereka. Mungkin mereka nggak bener ya apa. Seringkali seperti itu. Kita seringkali nggak sadar terjebak di dalam sebuah posisi sebagai seorang hakim yang menentukan gue lebih benar daripada lu. Dan kita merasa bahwa aku baik-baik saja. Sampai pada satu titik Tuhan mengizinkan atau bahkan Tuhan membiarkan, atau bukan Tuhan mengizinkan atau bukan Tuhan membiarkan, kita membuat kondisi kita sendiri jatuh di dalam sebuah kondisi yang sama brokennya daripada mungkin kurang lebih sama seperti orang-orang yang kita pandang rendah sebelumnya, yang kita pandang rendah kita pandang bersalah, kita pandang tidak benar dalam kehidupannya. Lah kalau begitu, sebetulnya brokenness itu juga iso. Apakah itu aib? Apakah itu sebuah hal yang busuk? Atau noda? Kalau pada akhirnya pada saat kita melihat semua cerita di dalam kisah Alkitab, kalau kita flashback di dalam kehidupan saat ini sekalipun, termasuk saya melihat kehidupan saya, makanya waktu Fandi ngomong seperti itu ya bener omongannya gitu. Saya nggak menyadari bahwa dengan kondisi saya yang kadang-kadang terlalu tajam buat orang lain, sampai sejauh ini pun saya bersyukur Tuhan masih proses saya dan Tuhan masih percaya sama saya. Padahal apakah betul-betul kondisi saya dikatakan, ya saya ciptaan yang baru, ya. Tapi apakah tetap tidak ada kepingan pecahan demi pecahan dalam kehidupan? Masih ada. Dan itu masih perlu diperbaiki. Dan saya nggak malu dengan semuanya itu. Saya nggak pernah menyesali dengan semuanya itu. Pada saat saya share hal ini bukan berarti saya bangga ya. Waktu itu saya pernah dikatakan sebagai anak yang kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu. Karena mungkin saat itu seorang anak yang berani nyidang papanya, nyatakan papanya itu nggak benernya di mana, nggak tepatnya di mana, salahnya di mana. Mungkin saat itu makanya saya kenapa dikatakan diceritakan oleh banyak orang
Dek dulurmu mesti Sanjaya Mulya, siku anak puhau gitu toh. Boceng li. Karena saya nyidang papa saya. Singkat cerita gini, saya sudah ngampuni papa saya ya, waktu itu. Ya, waktu itu saya karena ketidakdewasaan dalam pelayanan, saya ngikuti semua pelayanan yang ada di MDC saat itu. Bahkan saya waktu itu ngikuti mubes yang ada di Wisma Kinasih di Bogor. Nah, saya percayakan dan beberapa kali tinggal untuk pelayanan gitu toh. Ternyata singkat cerita barang habis, duit gak ono. Dan salah satu karyawan pada akhirnya dia keluar, setelah keluar dia baru berani cerita. Sorry, bukan berarti saya buka aib gitu ya. Cuman saya share ini itu ngomong bahwa dari perjalanan kehidupan itu tuh bentuk saya seperti ini. Dan ternyata yang melakukan semuanya itu papa saya. Karena papa saya waktu itu dengan istrinya saat itu, bukan yang saat ini sebelum beliau meninggal. Papaku jagoan soalnya. Punya toko di daerah Mojo Tengah, pokok Mojowarno terus sedikit. Dan ya itu barangnya diambil. Dan waktu saya tahu, ya akhirnya ya maaf gitu ya, ini bukan bangga, tapi waktu itu saya terpaksa harus ngelungguno papaku. Saya terpaksa harus ngelungguno papa, saya ngomong baik-baik, Pak, aku bukan berarti kurang ajar, aku bukan berarti marah terus sama papa. Cuman ya aku kecewa, kenapa aku berusaha baik sama papa gitu kan. Aku berusaha mempercayai papa, tapi kenapa kok papa seperti kayak gini? Kenapa kok hal ini kok gini gitu toh? Harusnya kan nggak boleh gitu, Pak. Ya wes lah, wes yang sudah wes nggak usah diungkit-ungkit. Aku nggak mau tanya apa sih yang mau ambil dan segala sesuatunya. Waktu itu saya masih jualan rokok sih. Sudahlah, yang sudah ya sudah. Tapi ke depan aku harap ya hubungan kita bisa baik dan papa yang tak percaya. Aku harap pokok papa itu jangan jadi orang yang seperti gitu terus, sehingga bisa dipercaya sama orang. Lah ya singkat cerita dari situ ya sudah ya Pak ya. Aku ngomong baik-baik gitu, aku nggak nyentak-nyentak, aku nggak nyeneni gitu toh. Tapi ceritanya langsung di luaran yaitu saya dikatakan sebagai anak yang kurang ajar. Dan sampai pada akhirnya pada saat saya di GBT sekalipun sampai anak omongan kayak gini, aku ngerti kamu modelnya itu kayak biasa sama orang tua aja kayak begitu, makanya kehidupanmu sekarang kayak gini. Deng, mateng kok. Anda tidak tahu ceritanya kok bilang seperti ini ya. Ya sudahlah gitu toh. Dan ya itu berulang beberapa kali. Singkat cerita waktu itu adiknya mama mertua gitu toh. Cecenya mama itu bantu di toko mama di pasar gitu toh. Lah cecenya mama ini bersekongkol dengan burene mama. Ya nilep lah. Nilep barang supaya dijual sendiri. Mama nggak berani ngomongin Cece nih, gitu toh. Cuma mama sebenarnya ya igit-igit. Akhirnya termasuk juga waktu itu masih ada Cece Yuliana itu. Cece istri saya sendiri nomor 2, yang anak laki satu-satunya itu nggak berani ngomongin semua gitu. Ini kedupi ya, jadi ruasan-ruasan. Wes pokok istilahnya ngeluh di belakang. Ya wes ngene lah wes. Aku aja ngomongin nang wako, diomongi gena-gena. Nah, yaitu kedua kalinya gitu toh. Kedua kalinya saya harus menyidang orang tua, bahkan lebih tua daripada mama mertua gitu. Yes, pokoknya singkat cerita, akhirnya nama saya diomongno wis gak karuan mesti di keluargane mama gitu, di keluarga mama. Kurang ajar mantuke siwa. Wani nglungguhno wong tuwek dipikir sidang bae gitu toh. Ya padahal saya gak bermaksud kurang ajar seperti itu, tapi ya saya melihat ada sebuah hal yang gak benar toh, perlu diluruskan, perlu diomongi dan ngomongnya gena-gena. Tapi ya sudah, mau pilih lagi. Dan singkat cerita, fast forward ke depan, pada saat saya berjemaat di sini, di GBT sekalipun gitu. Saat ini di GBT, pada saat saya melihat hamba Tuhannya, Pak Pendetanya ngomong, menyesat-nyesatkan, ngomong Katolik, saya ngomong baik-baik ke beliau, ya karena saya melihat ada sebuah hal yang tidak benar gitu. Yang pertama, tidak benarnya kenapa harus nyesatno. Meskipun ya masalahnya secara doktrin dan teologi Katolik itu nggak sama dengan kita gitu loh. Ya mau bawa sesat juga iso, soalnya secara doktrin dan teologi ini benar-benar beda gitu. Kecuali di Kristen ya, itu mungkin ya, tapi ya nggak bisa juga lah. Sing benar-benar nggak ngakui Trinitas oke lah.
nggak mengaku Yesus adalah, ya itu oke lah, Anda boleh mengatakan sesat, tapi di Katolik ya, dan ya terus juga saya ngomong, saya berpendapat nggak baik, toksik buat jemaat, karena bisa mengajar jemaat, dia merasa bahwa jemaat GBT lebih benar, doktrinnya lebih benar daripada yang lain, gitu. Ya saya ngomong ke beliau baik-baik, lah ternyata ya geger mesisan. waktu itu beliau ngomong, ya saya akan tetap seperti ini. Oh ya om, maaf om, ya nggak apa-apa kalau om tetap seperti itu, cuma pendapat saya kalau bisa jangan ya seperti itu. Ya sudah, lah tapi ternyata dia di belakang dia ngomong gak karu-karuan, waduh salah mana gitu toh. Tapi ya saya belajar bagaimana saya bisa menerima gitu ya. Saya menerima kondisi saya. Karena berangkat dari sebuah kondisi sejak masa kecil sampai sekarang, saya belajar berserah sama Tuhan. Ngerespon kondisi ketidakidealan baik dalam kehidupan saya atau di dalam society sekalipun, di dalam saya berjemaat sekalipun, bagaimana caranya merespon dengan baik. Saya menyampaikan bagian saya, tapi kalaupun tidak diterima ya sudah. Tapi ya pada akhirnya lewat pengalaman-pengalaman seperti itu, ya mungkin sometimes ojo dadi ulo sing marani gepuk lah, mungkin kayak gitu. Gak tahu. Tapi saya nggak berani janji juga. Mungkin siapa tahu ke depan bisa terulang lagi. Ya, kalau begitu bagaimana sih? Kalau hal ini itu bukan aib, bukan noda, bahkan bukan kekalahan sekalipun. Buat saya, pada akhirnya brokenness yang kita punyai dalam kehidupan kita itu merupakan pintu, jalan, bahkan journey kita di dalam Tuhan untuk mengalami dan menyatakan anugerahnya, mengalami anugerahnya secara luar biasa dalam kehidupan kita, dan menyatakan anugerahnya yang kita alami buat orang lain juga. Jadi saya akan rangkum malam ini respon kita dalam menyikapi semua hal buruk, semua hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Bahkan dengan latar belakang keluarga yang kelihatannya ideal sampai yang tidak ideal gitu ya. Bahkan saat ini kita yang sudah parenting yang banyak lobang-lobangnya, banyak jatuh bangunnya di dalamnya. Bagaimana kita ngeresponi? Rest ini ada 3 poin di dalamnya. Rest in God. Rest itu kan beristirahat, diam, tinggal, tenang, bahkan bisa dikatakan tidur gitu di dalam Tuhan. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, realize. Yang kedua, surrender. Yang ketiga, trust. Maksudnya realize itu apa? Realize itu gini, kita harus menyadari bahwa identitas kita sebenarnya, jati diri kita sebenarnya tidak ditentukan oleh apa yang kita alami sejak kita dari kecil sampai kita besar saat ini. Identitas kita tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain terhadap kehidupan kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh prestasi atau pencapaian yang kita buat. Bahkan identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan, kekonyolan, kebodohan, keberdosaan kita sekalipun. Kita harus menyadari di situ bahwa identitas kita yang sebenarnya, kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terus, bukan hanya itu saja, bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak yang diadopsi oleh Tuhan, gitu ya, sebagai anak-anaknya, bukan oleh karena kebaikan kita atau perbuatan kita, tapi semua itu karena perbuatan Allah. Identitas kita di dalam Allah, yang diciptakan oleh Allah, di dalam Kristus Yesus, itu punya tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Oke,
Kejadian tadi sudah, kejadian, oh belum ya? Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Ko Eko, tolong. Realize our identity. Ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, realize, menyadari identitas kita yang sebenarnya, our identity, our true identity, our original identity gitu. Secara nggak sadar, seringkali kita membentuk identitas kita sendiri menurut pandangan kita atau menurut pandangan orang lain, menurut dunia yang menciptakan, yang berikan, yang disematkan dalam kehidupan kita. Seringkali stempel demi stempel, stigma demi stigma yang dikenakan orang lain kepada kita. Saya tuh dulu tuh sangat terpuruk loh. Nih bisa dikatakan, wah kamu kok orangnya atos, kakaknya diomongi, sakarepe dhewe, wis pokok jaluk benere dhewe, modelmu nggak kena dijelas. Itu stigma demi stigma itu membebani dalam kehidupan saya sehingga pada akhirnya iya aku mau kayak ngono ya, aku mau kayak gitu. Saya tidak ingat, tidak sadar identitas saya yang sebenarnya di dalam Tuhan seperti apa. Sehingga pada saat saya jatuh, spiralnya itu bukan ke atas, tapi spiralnya itu semakin nyerek saya ke bawah. Dan semakin saya tenggelam di dalam rasa stres, sumpah, frustasi, depresi, kayak begitu itu. Karena ya identitas yang salah yang diberikan oleh orang lain atau oleh dunia, bahkan oleh diri saya sendiri. Itu. Terus, nggak cuma menyadari identitas, nggak cuma realize our identity, realize juga our purpose gitu. Tujuan kita itu sebenarnya apa? Oke, tolong di dalam Efesus 2 ayat 10. Cilina. Efesus 2 ayat 10. Gak apa-apa, ditunggu. Kita sabar kok. Efesus 2 ayat 10. Gak apa. Dibantu. Itu. Nah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita itu punya purpose, diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi yang orang atau dunia atau bahkan diri kita menuduh, hati kita menuduh diri kita sendiri, wis tak kowe iku bocah pek dadi wong, buak-buak. Ora ana gunane. Kita harus ingat itu bukan purpose kita. Purpose kita, tujuan kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, dan jangan lupa juga, realize tuh, semuanya itu dari Tuhan. Galatia pasal 4, ayat 6 dan 7. Saya minta tolong, Yung. Hah? Dibantu handphone ini. Handphone Fandi. Galatia pasal 4, ayat 6 sama 7. Pasal 6 ayat 6. Pasal 4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bahasa TB2 sonto asik, lebih oke. Ayat 7-nya gini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Jadi pada saat kita menyadari identitas kita, kita tahu tujuan kita,
dan kita tahu bahwa kita itu sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, kita harus menyadari, kita harus realize bahwa semuanya itu perbuatan Allah. Itu yang pertama. Respon yang pertama, R, realize. Respon yang kedua, S, surrender. Surrender ini maksudnya apa? Surrender to His love and grace. Dalam arti gini, surrender itu berarti kita itu dalam posisi yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ono hal yang perlu kita gandoli dan perlu kita pertahankan. Bahwa memang meskipun identitas kita itu, kita menyadari identitas yang seperti poin pertama, tapi kita adalah manusia berdosa yang butuh dipulihkan oleh kasih karunia dan terus mengalami pemulihan di dalam anugerahnya. Kita perlu surrender di situ. Ya, kita tetap berusaha mempertahankan diri kita sendiri, kita mempertahankan kebenaran sendiri, ora iso. Respon yang baik adalah surrender to God. Surrendernya yaitu menyadari keberdosaan dan betul-betul tinggal di dalam kasih karunia, tinggal di menerima semua limpahan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bisa tolong dibacain Roma, ini agak panjang, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Feli. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Langsung sambung aja, Vel, ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, surrender, berserah, menyerah, bukan berdamai, surrender itu wong pasrah kepada Tuhan ya. Akan kasih-Nya yang begitu luar biasa, akan anugerah-Nya yang sangat melimpah. Pada saat saya merenungkan kembali Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 dan ayat 20-21, itu benar-benar luar biasa, teman-teman. Bahwa kasih-Nya itu diberikan kepada kita pada saat kondisi kita nggak layak sekalipun. Terus, nyewes kayak ngono itu masa kita nggak mau betul-betul pasrah bongkoan sih sama Dia gitu. Bahkan tapi Paulus pasal 6 melanjutkan ngomong, bukan berarti itu sebuah permission untuk kita untuk tetap hidup di dalam dosa kan. Tapi kita bisa melihat bahkan di dalam keterpurukan kita sekalipun, bahkan di dalam kita berdosa sekalipun, anugerah itu lebih gede lagi. Anugerah yang memulihkan itu lebih gede lagi. Tapi itu sekali lagi Paulus tetap ngomongi, firman Tuhan ngomongi itu bukan izin lisensi untuk berbuat dosa, untuk tinggal di dalam dosa. Tapi jangan lupa, tetap ingat bahwa di dalam keberdosaanmu, di dalam keberdosaan kita, kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan itu lebih gede daripada semuanya itu. Dan yuk kita mari berserah, kita mari itu kita pasrah di dalam semuanya itu. Nggak perlu ada sebuah gengsi, nggak perlu ada sebuah
Sometimes ya orang ngomong, aku gak layak menerima anugerah Tuhan, Pak, sombong gue, Pak. Anugerah Tuhan itu tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah atau kurang. Dia bisa menjangkau orang yang paling merasa benar sekalipun, merendahkan orang yang merasa paling benar sekalipun, gitu kan. Tapi dia juga bisa mengangkat orang yang merasa hidupnya tidak layak. Itu luar biasanya anugerah seperti itu. Nah, ya mari kita berserah di dalam kuasa anugerah yang sedemikian besarnya. Respon yang kedua. Respon yang ketiga, trust. Maksudnya trust ini apa gitu toh? Trust di dalam semua kondisi broken yang kita alami. Yuk kita percaya sama Tuhan. No matter what happen gitu ya. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mempercayai Tuhan dan menerima segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sudahlah, nggak perlu disesali. Gitu. Saya dulu sempat merasa menyesal, tapi ya mungkin karena sudah jelita ya. Ngerti toh jelita? Jelang 50 tahun gitu toh. Oh iya mesti. Karena seperti itu, saya makin menyadari bahwa lah apa saya kok nyesali urip sing biyen-biyene, sudahlah nggak perlu disesali gitu. Terima segala sesuatunya gitu toh. Apapun proses, apapun kejadian yang nggak enak sekalipun, terima dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita melewati semuanya itu. Kita mari berserah kita mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan mengenai trust. Karena dari semua pengalaman broken kita, itu merupakan, seperti saya tulis tadi itu, merupakan gate, merupakan sebuah road, merupakan sebuah journey di dalam kehidupan kita, untuk kita itu selalu bisa merayakan anugerahnya. Kita bisa selalu mensyukuri anugerahnya. Kita bisa selalu, wow, anugerah Tuhan itu buat kita, bahkan mau kondisi apapun juga, kita selalu bisa thanks God. Kita selalu bisa ucap syukur. Kita selalu ngomong, apapun Tuhan dalam kondisiku, Engkau tetap baik, selamanya tetap baik. Dan aku melihat bahwa, kita bisa ngomong bahwa, aku melihat kalau semua kondisiku ini harus terjadi, aku belajar untuk menerima, aku belajar untuk berserah, aku belajar untuk trust sama Engkau, dan aku realize menyadari segala sesuatunya. Bahwa semuanya ini, Roma 8 ayat 28, toh, pada akhirnya, Engkau gunakan untuk mendatangkan kebaikan, dan bukan hanya mendatangkan kebaikan buat aku gitu toh, tapi bagi semua orang gitu. Seringkali kan menangkapnya bagi kita yang mengasihi dia gitu toh, bagi aku, tapi bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan kita percaya sesungguhnya semua manusia di bumi itu kan kepingin mengasihi Tuhan toh, tetapi tidak menemukan atau belum menemukan Tuhan yang katakanlah di dalam Kristus Yesus seperti itu. Tapi semuanya itu kan kepingin mengasihi Tuhan. Ya kita kepingin bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kemuliaan bagi seluruh umat manusia, bagi bumi ini. Kita kepingin pemulihan terjadi, toh. Bukan hanya keluarga, bukan hanya bangsa, tapi juga bumi ini dipulihkan. Nah, jadi semua brokenness yang kita alami, yuk kita belajar rest in God, realize, surrender, and trust. Thank you. God bless.